Bapak Ibu sekalian, tadi materi sudah disampaikan secara gamblang dan tuntas tadi oleh Prof. Nur Saidah. Nah, jadi giliran kita masuk pada sesi diskusi. Nah, ini saya sudah merangkum beberapa pertanyaan. Ini Bu Nur, Prof. Nur. Ya, Bu Alfi. Ada dari Bapak Istiono. Ini beliau menanyakan bagaimana cara mengetahui bahwa jurnal tersebut adalah predator, apa ciri-cirinya. Nah, tadi saya rasa sebenarnya sudah dijelaskan oleh Prof. Nur, tapi mungkin bisa dijelaskan secara singkat, Prof. Nur. Ya. Iya. Jadi Pak siapa, Bu? Pak Istiono. Ya, Pak Istiono, salam kenal. Jadi untuk mengetahui jurnal kita itu predator atau bukan, sebentar saya masuk ke sini ya. Kalau ciri-cirinya itu biasanya ini ya, apa? Proses reviewnya itu tidak review substansi, hanya review misalkan template gitu ya, hanya review terkait dengan biasanya seperti itu sih, reviewnya bukan substansi. Yang dimaksud review substansi itu yang direview memang benar-benar isi tulisan kita, introduction-nya kurang apa gitu ya, kemudian di literatur review kita disuruh menambahkan apa, kemudian di data apa yang harus ditambahkan, itu contoh-contoh sama review substansi. Biasanya kalau predator itu kadang ini reviewnya itu terkait dengan teknik penulisan gitu kan, kemudian tentang template, kemudian tentang apa-apa yang harus kita lengkapi gitu ya, misal foto dan sebagainya, itu masuk di dalam hasil review gitu ya. Itu salah satunya, salah satu untuk mengenali. Tapi yang paling pas itu adalah di ini, sudah kelihatan ya Bu Alfi? Sudah, Prof. Ya, silakan masuk ke Bellis gitu ya. Bellis di sini kan ada publisher, ada standalone jurnal. Kalau publisher ini silakan klik yang di sini. Nah, tadi contoh yang jurnal Scopus tadi publishernya masuk predator itu kan Growing Publishing Science gitu ya. Kalau misalnya Growing Science Publishing, mari kita lihat ya. Kalau kita klik publisher di sini, munculnya di sini akan nama-nama publisher. Coba kita cari di G gitu ya. G. Atau sebenarnya langsung ditulis aja nggak apa-apa, tapi nggak apa, kita cari di G tadi. Nah ini. Nah, ini contoh publisher yang tadi saya tunjukkan. Publisher ini mempunyai beberapa jurnal yang memenuhi kriteria jurnal internasional bereputasi. Tapi ketika kita cek di Bellis ini, jurnalnya masuk gitu ya, jurnalnya masuk. Mari kita untuk meyakinkan apakah jurnal ini memang, apakah publisher ini adalah memang membawahi artikel-artikel tadi gitu ya, kita klik aja di sini kan, kita klik di sini apakah langsung masuk ke web yang dimaksud gitu ya. Bentar, Mas. Nah, ini masuk kan? Nah, masuk ke jurnal tadi gitu ya. Kita lihat jurnalnya apa saja di sini. Jurnalnya apa saja. Kita klik jurnal ya. Jurnal di sini atau di jurnal. Mungkin ada indexingnya masuk di sini. Kita klik jurnalnya apa saja. Oh, bukan di sini. Berarti di indexing. Nah, ini salah satunya di indexing ini kan indexing Scopus gitu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 jurnal yang terindeks Scopus yang dari publisher Growing Science. Ternyata tadi ketika kita cek di Bellis, Growing Science yang ada di daftar Bellis. Kemudian ketika kita klik nama Growing Science masuk ke web ini, gitu ya. Berarti benar yang dimaksud di Bellis itu ya publisher ini. Itu untuk ini ya,
menentukan apakah jurnal dan publisher di mana kita akan publikasi itu masuk predator atau tidak. Kalau tidak ada di tadi ya, kalau tidak ada di bellis tadi, berarti ini kelihatan Bu Alfi? Ya, kelihatan, Bro. Ya. Kalau tidak ada di sini berarti bukan. Kadang-kadang kan ada yang publishernya tidak, tapi jurnalnya ya gitu ya. Tadi yang saya temukan kan yang jurnal, oh ya belum. Tapi kalau kita klik jurnal di sini, ini adalah akan muncul nama-nama jurnal yang itu adalah predator gitu ya. Oke, selain dari bellis ini, seperti saya sampaikan tadi, kita juga harus memperhatikan PAK Kemendikbud gitu ya. Di PAK Kemendikbud, di situ kan ada predatori, kita bisa cek di PAK Kemendikbud apa saja beritanya, itu ya harus kita perhatikan gitu ya. Mungkin PAK Kemendikbud jurnal predator itu ya, mari kita lihat. Akan muncul berita-berita yaitu harus kita perhatikan gitu ya. Disebut predator. Nah, kan akan muncul berita-berita ini kan, jurnal predator sindrom meninggal angka kredit, tapi mana yang jurnal? Ini lagi jurnal dihindari, jurnal bermasalah, ya ini yang harus kita pelajari juga gitu kan. Tadi yang Leader Science itu tadi coba. Nah ini kan masih juga kan ternyata di sini walaupun ini publikasinya di tahun 2017, saya kira lebih baik kita hati-hati saja gitu. Ini kelihatan ya Bu Alfi? Bu Alfi, apa kelihatan? Ya Bu, kelihatan. Kelihatan ya, kalau kita cek kan ada beritanya seperti ini. Nah ini meskipun ini di postingnya itu kan di 2000 kalau tidak salah di 2017 gitu kan, ya untuk kehati-hatian kita, kalau menurut saya sih seperti itu ya, untuk kehati-hatian kita ya hindari yang sudah dipublikasikan atau sudah diinfokan bahwa itu meragukan. Begitu saya kira Pak siapa Bu? Istiono. Bu Elvi masih mute. Ya, Pak Istiono tadi, Prof. Nah, ini ada pertanyaan lagi yang kedua, ini dari Pak Azus Azhar. Prof minta pengalaman nulis jurnal internasional di Q1, Q2, atau Q3. Pengalaman, kendala, dan solusi, Prof. Terima kasih. Nah, tadi sudah kalau menulis ya, Prof sudah iya. cerita panjang lebar tadi ya, Prof. Ya, jadi kalau menulis memang gini Pak Azus itu mahasiswa kita di S3 Manajemen. Memang salah satu kendala kita yang pertama bahwa menulis itu memerlukan proses yang lama, gitu ya. Biasanya saya itu ya seperti itu ya. Kalau nganggur-nganggur itu yang saya lakukan satu mencari info tentang jurnal atau searching literatur review. Itu yang harus kita kumpulkan dulu ya, kita kumpulkan, tapi jangan sampai kita mengumpulkan tapi tidak digunakan. Kadang kita terjebak mengumpulkan saja tapi tidak dibaca dan tidak ditulis. Tapi penting ya mengumpulkan literatur review. Jadi memang kalau menulis itu prosesnya panjang. Ide-ide ketika kita menulis itu kadang tidak datang dengan satu kali tulisan gitu kan, satu kali kita menulis di laptop, tapi itu adalah berjenjang gitu ya, jadi berjenjang. Tapi terutama kalau menulis, terutama kan yang harus kita tampilkan itu adalah research gap, kemudian novelty, bahwa apa yang kita tulis itu menarik. Kemudian kalau salah satu jurnal itu ada yang mencatatkan apa kepentingan publik terhadap hasil penelitian kita yang kita publikasikan, ya. Ada beberapa yang seperti itu. Kemudian tentu kalau menulis itu lebih produktif itu kalau berkolaborasi gitu ya, daripada menulis sendiri gitu ya,
Oleh karena itu menemukan teman kolaborasi itu adalah sangat penting. Kadang-kadang kita kan artinya kekuatan kita itu kadang-kadang misal di discussion gitu ya, di analisis dan pembahasan. Sementara teman kolaborasi kita untuk kekuatannya ada di penulisan introduction dan analisis data gitu kan. Sehingga ini menjadi lebih cepat daripada kita menulis sendiri. Jadi untuk penulisan itu lebih ke kolaborasi. Kemudian terkait dengan apakah saya memang mulai dari Q4, Q3, Q2 yang belum adalah saya Q1 gitu ya. Yang kalau Q4 itu tadi kalau tulisan saya merasa bahwa saya tulisannya nggak bagus-bagus banget gitu ya. Masih banyak kekurangan, saya akan cari target jurnal yang Q-nya Q4 gitu ya, yang rendah. Misal terkait dengan saya menjelaskan terkait dengan konsepnya nggak terlalu matang gitu ya, itu akan saya masukkan ke jurnal yang kualitas rendah. Kemudian terkait dengan Q2 atau untuk yang jurnal kualitas tinggi gitu ya, itu yang pertama menurut saya adalah topik kita menarik gitu ya, topik kita menarik dan itu hasil apa yang kita publikasikan itu bermanfaat untuk kepentingan publik gitu ya, kepentingan publik. Kemudian selain menarik, kalau mungkin juga yang penting kan ada novelty gitu ya, dari apa yang kita tulis itu salah satunya kita harus bisa menonjolkan adanya novelty gitu ya. Terkait apakah novelty itu novelty ada tingkatannya kan, empiris, empirical, methodological atau novelty teoritis. Itu yang harus bisa kita tonjolkan di dalam artikel, bahwa artikel kita berbeda, perbedaan artikel kita dengan tulisan-tulisan sebelumnya apa gitu kan. Contohnya untuk teks amnesti itu memang belum banyak dieksplor terkait pandangan dari fiskus, wajib pajak maupun konsultan terhadap makna dari teks amnesti gitu ya. Kemudian misalkan tentang tulisan saya yang menggunakan salah satu variabel itu adalah variabel productivity, marketing productivity di dalam menilai financial distress, yang itu yang belum ada sebelumnya gitu ya. Dari artikel yang saya cari itu belum ada yang sebelumnya yang menggunakan variabel marketing productivity untuk menilai financial distress. Itu contohnya. Seperti itu Pak Azus. Ya, baik. Itu ya Pak Azus Azhar untuk pertanyaannya. Kemudian yang berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Erna. Apa linearitas itu dinilai dari konsistensi artikel yang kita publikasikan atau dari kesamaan jenjang pendidikan? Oke ya, gini, kalau tentu kan yang dimaksud linearitas pendidikan atau linearitas penelitian, roadmap penelitian kita gitu kan. Kalau linearitas pendidikan itu saya nggak ini ya, artinya bahwa kebijakan seperti sekarang seperti apa, tentu kita harus mencari info yang lebih banyak di kementerian, di Dikti gitu ya. Sekarang yang berlaku itu yang linearitas pendidikan seperti apa, apakah rumpun ilmu? Kalau saya kira yang info yang saya terima bahwa yang dimaksud linearitas itu satu rumpun ilmu ketika itu pendidikan gitu ya. Tapi kalau penelitian itu adalah roadmap penelitian kita. Kalau kita meneliti tentang pajak itu sebelumnya kita kan tentu meneliti tentang, sudah pernah meneliti tentang pajak atau membimbing mahasiswa kita di bidang perpajakan. Kemudian terkait dengan, kalau terkait dengan publikasi itu yang penting bahwa yang kita tulis itu adalah bidang ilmu kita gitu ya. Misalkan kalau saya akuntansi itu ya, misalkan kalau menulis tentang SDM gitu kan tidak sesuai gitu kan. Kalau akuntansi masih keuangan itu masih masuk gitu ya. Tapi kalau sudah jauh misalkan tadi tentang SDM atau tentang apalagi ya psikologi itu ya jauh. Tapi kalau psikologi yang dihubungkan dengan akuntansi ya nggak masalah, tapi kan ada akuntansinya gitu ya. Yang penting bahwa topik yang kita teliti itu menurut saya ketika kita menekankan pada linearitas
keilmuan kita itu adalah yang kita tulis adalah sesuai dengan bidang ilmu kita, atau tentu ada benang merahnya gitu ya, benang merahnya. Saya kira seperti itu, Bu Alfi. Ya, baik. Ini berikutnya ada pertanyaan dari teman kita dari Unitomo, Ibu Eni Haryati, Prof. Ya, Bu Eni. Prof, untuk tulisan yang ingin dimuat di jurnal internasional bereputasi, apa ada ketentuan referensinya atau daftar pustaka yang dari jurnal harus sekian % dengan kualifikasi tertentu? Mohon penjelasan, terima kasih. Secara umum untuk sumber primer itu minimal 80%, gitu ya. Untuk sumber primer berarti dari jurnal ilmiah itu 80%. Tetapi tentu gini, walaupun syarat yang detail itu tidak ada, tetapi kita tentu kalau kita inginnya adalah publikasi di jurnal internasional, referensi yang kita pakai itu adalah juga referensi dari jurnal internasional, gitu ya. Artinya kan ya lucu juga kalau kita mengambil referensi dari jurnal nasional, karena apa? Pembahasan kita kan sudah pembahasan yang mengglobal, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya tentang teks amnesti itu ya saya mengutip teks kebijakan teks amnesti di beberapa negara, gitu, bukan hanya di Indonesia, seperti itu. Jadi kalau referensi itu secara umum Bu Eni itu minimal 80% untuk sumber primer. Dan lebih baik juga saya kira di introduction itu juga kita memasukkan tulisan-tulisan kita, itu menunjukkan bahwa ya ini misalkan Bu Eni, ya ini Eni punya, gitu kan, Eni banget gitu Bu Eni, istilahnya anak-anak sekarang. Kalau Bu Eni misalkan tentang pelayanan publik apa, kalau nggak salah kemarin MKM, ketika menulis itu ya banyak juga referensinya Bu Eni yang terbitnya di jurnal internasional, jadi menunjukkan oh, ini saya banget gitu ya. Tapi untuk referensi itu saya kira walaupun tidak ini ya, tidak ada ketentuan yang eksplisit, itu secara umum 80%. Lebih baik gitu ya. Lebih baik semua yang kita ambil itu adalah referensi internasional. Jadi pembahasan kita kan harus sudah mengglobal, kalau ini adalah untuk komunitas internasional. Begitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Baik, mungkin masih ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan, masih ada kesempatan ini. Sudah cukup? Ya. Baik. Mungkin Pak Faisal. Oh Pak Faisal, monggo. Ini Prof. Nyun Sewu. Pak. Terkait dengan reviewer, tadi Prof menyampaikan Ibu sebagai reviewer internasional. Iya. Apa panjenengan juga dapat alokasi artikel yang dipublikasikan di jurnal di mana Ibu itu sebagai reviewer. Nah, tentu itu nanti ini mungkin saya yang anggap mungkin memudahkan dari teman-teman untuk bisa publish di mana Ibu sebagai reviewer itu, atau bagaimana Bu Prof Nur? Iya. Nah, kalau mungkin iya, ini saya punya tulisan Bu. Mungkin kalau berkenan Bu Nur ini sebagai reviewer juga nanti bisa dipublikasikan di mana publisher yang mengangkat Bu Nur sebagai reviewer. Terima kasih Bu Nur. Iya Pak Faisal. Yang pertama yang ingin saya jawab, kita nggak pernah ada punya slot gitu. Makanya saya pernah diskusi sama Bu Alfi, saya heran kalau ada yang dapat slot gitu. Saya justru malah heran kan, kalau yang saya alami ya, menurut pengalaman saya ini kan semua terbuka ya. Kalau saya nggak pernah mendapatkan slot yang pertama, walaupun saya menjadi reviewer di jurnal tersebut. Jadi ini bisa saya tunjukkan. Kalau kita menjadi reviewer di jurnal internasional bereputasi itu akan masuk di sini. Kelihatan ya Pak Faisal? Iya, kelihatan. Kelihatan di sini. Kita akan mempunyai akun ini Web of Science ya, karena
di Cogent Business Management itu selain terindeks Scopus ternyata juga terindeks Web of Science. Di web Pablon ini kita bisa lihat kalau kita menjadi reviewer jurnal internasional berputasi. Ini saya akan klik reviewer. Nah ini saya mereview judulnya Student Use of Homework, saya lupa, kemudian jurnalnya Accounting Education, tapi yang Spanish Accounting Review nggak ada di sini gitu ya. Tapi bahwa untuk autor itu saya tidak pernah mendapatkan tawaran untuk mempunyai slot publikasi di jurnal tersebut. Tapi untuk ini ya, untuk bagaimana saya mereview selama ini gitu ya. Yang pertama, selama saya mereview itu saya usahakan itu tidak mereject gitu ya. Jadi saya mempunyai pemikiran bahwa reviewer itu harus konstruktif gitu ya. Artinya walaupun itu reviewnya banyak substansi, itu kan justru bermanfaat bagi autor ya. Selama ini saya mereview itu memang ketat ya, artinya di pendahuluan kurang apa, di literatur itu saya saya minta untuk nambahi konsep apa, itu saya kasih komentar gitu ya. Tapi meskipun komentarnya banyak itu saya sering kali sih saya untuk hasilnya itu adalah major revision gitu ya, revisi yang mayor karena banyak yang harus mereka revisi gitu ya. Sehingga saya ya memang harus revisi lagi berikutnya. Tapi saya punya pemikiran bahwa ketika kita menjadi reviewer itu kita harus konstruktif gitu ya. Apakah toh nanti yang menentukan kan editor gitu ya. Saya sendiri sebagai reviewer itu selama ini jarang sekali reject. Walaupun review yang saya berikan itu banyak sekali, komen-komen banyak sekali dan seringkali substansi, sehingga kesimpulannya adalah major revision. Tapi itu kan akan memberikan semangat ya autor ya untuk memperbaiki, walaupun memang pengalaman saya merevisi yang teks amnesti itu saya mungkin sampai jenuh gitu ya, saking banyaknya komentar gitu ya, harus nambahin ini, waduh saya itu sampai jenuh dulu itu, sampai hampir kan saya ingin meminta waktu tambahan gitu ya. Kita biasanya boleh kalau kita belum selesai itu minta tambahan ke editor mungkin 1 minggu atau apa gitu ya. Tapi kebetulan pada saat itu janganlah kita harus on time kan, biasanya orang di mancanegara itu sukanya kita kan disiplin gitu ya. Kita juga harus menunjukkan kita itu disiplin ya. Jadi itu pengalaman saya merevisi yang teks amnesti yang bisa akhirnya berhasil saya gunakan sebagai syarat khusus, itu sangat jenuh sekali saya, saking banyaknya revisi yang harus saya lakukan. Sampai saya ingin, aduh kapan sih saya itu move on dari artikel teks amnesti. Saya dulu itu sampai seperti itu. Kok artinya kan dikasih waktu kalau nggak 1 bulan, hampir tiap hari kan saya harus nambah data, harus revisi, itu kan hampir tiap hari kan jenuh ya, karena jenuh sekali. Tapi itu ya harus kita lakukan. Dan kita pada saat itu akhirnya saya bisa submit itu ketika pada saat itu saya menerima hibah dosen merenung gitu ya di Jogja. Saya menunggu anak saya, kebetulan pada saat itu juga sedang kuliah di Jogja. Saya bisa fokus gitu ya pada ini saya injury time pada saat deadline-nya itu ya barusan berhasil saya submit. Itu Pak Faisal. Tapi kalau gini Pak Faisal, kalau saya itu terbuka dengan teman-teman, silakan gitu ya kalau ingin berkolaborasi. Karena saya kira gini, karena saya sudah menjadi guru besar, tentu tulisan-tulisan kan tidak harus terkait dengan bidang akuntansi. Kalau bidang akuntansi ya nanti saya nulis sendiri atau dengan mahasiswa gitu ya. Tapi kalau teman-teman mau berkolaborasi silakan, akan saya bantu gitu ya. Nggak ada biaya, saya nggak akan narik biaya, karena bagi saya artinya tapi ya harus siap, misalnya saya Bapak Ibu semua harus nambahi literatur review, harus nambahi itu kan harus siap gitu loh. Atau biasanya gini Pak Faisal, kalau kita sebagai dosen itu kan sibuk gitu ya, kita bisa minta bantuan mahasiswa untuk membantu kita cari-cari literatur review, kemudian suruh nulis ringkasan artikelnya, baru kita nanti yang akan ambil
ringkasan itu sebagai untuk bahan tulisan gitu. Ya. Itu Pak Faisal. Nggih. Ini curhat Bu Nur. Iya Pak. Kemarin itu saya dapat reject dari Pertanita Malaysia. Iya. Reject. Kemudian saya perbaiki lagi, saya submit ke Sinta 1 di UIN Syarif Hidayatullah. Di mungkin 1 tahunnya kemarin, 6 bulan berikutnya ada revisi 3 kali, walaupun Sinta 1 ternyata juga revisinya 3 kali, banyak sekali. Sudah publish tahun 2021 kemarin. Kemudian menulis lagi ke jurnal internasional juga terindeks, kena reject lagi, mungkin format saya kurang bagus mungkin. 2 kali, kemudian saya submit ke Indas itu UNES ya, Sinta 2 kemarin revisi 2 kali, insya Allah nanti mau publish di tahun 2022. Iya berarti maka saya interpretasi diri mungkin tulisan saya masih di taraf Sinta 1, 2. Loh, tapi Sinta 1 bagus Pak. Sinta 1 kan bagus. Kalau nggak salah kan beberapa jurnal kita yang Sinta 1 juga terindeks Scopus. Iya, beberapa. Kebetulan di UIN Syarif Hidayatullah itu masih Sinta 1, belum terindeks Scopus. Oh, mungkin ini Pak, mungkin Bapak untuk literatur review-nya itu loh Pak. Di literatur review, seringkali kita kan ketika introduction pun kita harus membahas di negara lain seperti apa. Iya. Itu. Makanya kalau teks amnesti Indonesia seperti ini, negara lain sudah menerapkan teks amnesti itu seperti apa kebijakannya, itu sudah harus kita tulis, sehingga kan memang literatur kita kan memang harus ya 80% itu jurnal internasional, artinya berarti pembahasan kita itu mengglobal gitu Pak. Mungkin itu yang untuk Pak Faisal, tapi Pak Faisal kan juga berarti kan tingkat kualitas tulisannya bagus gitu kan. Di Sinta 1 kan sudah bagus Pak. Ya baru 1 ini Sinta 1-nya, ini Sinta 2-nya baru 2 juga ini mulai lagi. Berarti dari mungkin kurangnya hanya di literatur referensi itu Pak. Oke. Maka itu ini saya punya tulisan ini mungkin Prof mungkin minta bantuan. Iya Pak, bisa ini nanti di email. Oke. Ya. Matur nuwun nggih. Iya. Sudah baik Bu Nur. Ya. Pak Faisal. Ini masih ada satu pertanyaan terakhir ya Bu Nur, ini saya rasa dari Bu Sandra, teman kita juga ini. Sebelum memasukkan ke suatu jurnal, apakah perlu kita melihat artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut untuk kita bandingkan dengan artikel yang akan kita submit ke jurnal tersebut, sehingga artikel yang kita buat paling tidak kualitasnya sama. Iya perlu memang. Ya, jadi kita perlu tadi selain mengecek bahasa dan jumlah artikel, kita memang juga mempelajari artikel-artikel yang sudah publish di jurnal tersebut, sehingga kita bisa stylenya seperti ini toh yang diterima gitu kan, style penulisannya seperti ini, kemudian kedalamannya seperti apa, itu bisa kita pelajari di artikel-artikel yang sudah publish di jurnal tersebut. Dan juga saya seringkali gitu ya, ketika saya akan target di sebuah jurnal, akan saya cari referensi yang sama dengan topik yang saya tulis, kemudian saya buat referensinya. Jadi selain mempelajari artikel-artikel yang sudah dimuat di jurnal tersebut, itu kita juga harus mengambilnya sebagai referensi. Biasanya jurnal-jurnal tersebut artinya juga membutuhkan sitasi ya, indeks sitasi. Jurnal itu semakin banyak disitasi kan indeksnya akan semakin naik. Jadi kita perlu juga mensitasi artikel-artikel yang ada di jurnal tersebut, walaupun secara eksplisit nggak ada, artinya syarat harus mensitasi jurnal tersebut, tapi biasanya saya memang ketika akan target di jurnal tertentu, saya akan mencari artikel-artikel yang sesuai dengan topik yang saya tulis, kemudian saya jadikan referensi. Kemudian kalau Bapak Ibu menjadi reviewer, saya juga sebagai reviewer saya merekomendasi gitu ya kepada autor untuk mensitasi
tulisan saya yang sama. Kebetulan kalau accounting, misalkan di yang tadi yang saya review di accounting education kan saya pernah meneliti tentang karakteristik of accounting student ya, terkait dengan kecurangan gitu ya, kecurangan. Jadi saya rekomendasikan juga kepada autor untuk mensitasi tulisan saya kasih link sehingga kita citasi di Scopusnya juga naik gitu kalau kita menjadi reviewer. Ataupun misalnya tidak juga di artikel internal publikasi, artikel nasional pun kita bisa sebagai reviewer itu rekomendasi autor untuk mensitasi tulisan kita, sehingga itu juga menaikkan indeks sekaligus. Itu Bu Alfi, itu Bu Sandra. Matur nuwun, Prof. Ya, sama-sama. Bu Alfi masih mute. Masih mute Bu Alfi. Ya, alhamdulillah rangkaian kegiatan siang hari ini sudah terlaksana dengan baik ya, dan kita mendapatkan ilmu dan juga insight yang luar biasa dari Prof. Nur Sayyidah. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari materi yang sudah disampaikan oleh Prof. Nur Sayyidah. Amin. Dan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bersama. Tadi yang pertama adalah ketika untuk memilih judul itu kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan, kemudian juga menyesuaikan dengan target jurnal yang dengan kualitas artikel, kemudian juga pilih beberapa jurnal sesuai dengan bidang ilmu atau topik artikel yang masuk dalam skop jurnal, lalu periksa status jurnal, kemudian periksa detail jurnal ya, jadi untuk publisher, dewan editor dan sebagainya. Nah, akhirnya kita harus berpisah ya sampai di sini. Saya Alfi pamit undur diri ya. Mungkin untuk sesi selanjutnya berbagi pengalaman meraih guru besar. Oh ya, insya Allah kita agendakan ya Bu Nur setelah Lebaran ya Bu Nur, insya Allah. Oh ya, sebelumnya kita foto bersama dulu. Sebelum saya tutup kita silakan, foto bersama ibu-ibu, dulu. Bapak-bapak, biar kita kenal meskipun hanya wajah. Bu Nur, saya double zoom ada rapat. Non saya nggak buka-buka. Di rumah sih, tapi ini double zoom, jadi nggak bisa. Nah ini Pak Din yang salah satu kolaborasi yang berhasil ketiga. Iya, itu belum berakhir itu. Izin mungkin kalau habis Lebaran atau sebelum Lebaran, kita lanjutin yang Bu Nur terkait dengan proposal pembuatan skripsi mahasiswa, karena peminatnya ribuan, mereka minta dibelah-belah, jadi mungkin saya belah-belah akuntansi, keuangan, penjenengan, nanti Bu yang SDM, boleh ngaten rencana nanti dari ya Pak Din, silakan Bu Alfi memfoto. Monggo non sewu, matur nuwun, mantap. Silakan Bu Alfi. Ya, ini Bu Nur sudah proses. Monggo Bapak Ibu yang belum di on kan kameranya. Ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu, dan akhirnya kegiatan siang hari ini saya tutup dengan sebuah pantun. Dari mana awalnya cinta, dari mata turun ke hati. Terima kasih atas waktunya, kehadiran Bapak Ibu semuanya sangat berarti. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu semuanya Ibu. Kegiatan berikutnya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut berikutnya nanti. Semoga panjang umur Prof. Amin. Amin.